Oke, back again, welcome back to our channel. Kembali lagi di podcast Skuy. Uh, mantap, Mantap. 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 Oke, jadi kembali lagi di sini ada kita berlima nih. Ada teman-teman saya. Yang pertama ada Rika. Boleh silakan diperkenalkan namanya singkat aja. Halo guys. Hai. Halo. Oh, perkenalkan, aku namanya Rika Stianingsi. Aku penempatan di Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Teluk Wondama. Asalku dari Jakarta. Oke, Gitu aja siap. cukup. Siap. Nextnya ada Felis. Boleh silakan. Oke, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama Halo. aku Listianing Felisa Pangesti, biasa dipanggil Felis. Aku penempatan Maluku Utara di Kota Tidore Kepulauan, asal aku dari Jawa Tengah. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Siap. Nextnya ada teman saya Ananda Lola, boleh silakan. Halo guys, Halo. 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 perkenalkan namaku Ananda Lola Syam, penempatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, asalnya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, siap. Thank you Lola. Nextnya yang terakhir ada Fania, boleh silakan. Hai guys, semuanya. Perkenalkan, Halo. saya Hai. Fani Anissa Hole. Saya penempatan di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Saya lahir besar juga di Jayapura. Oke, siap. Kemudian saya sendiri, perkenalkan nama saya Jeremia Sobaleli. Saya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan saya penempatan juga di daerah asal saya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Begitu. Oke. Jadi selama beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol tentang beberapa topik seputar bela negara yang dimulai dengan hal-hal kecil, hal-hal sederhana dalam pengalaman hidup kita, mulai dari perbedaan bahasa mungkin, kesenian, bahkan kuliner dari masing-masing daerah tempat kita berasal yang justru dengan perbedaan ini dapat makin buat kita itu cinta akan tanah air kita, Indonesia. Oke, jadi kita mulai dari yang paling barat dulu. Ada yang dari Jakarta. Rika, boleh silakan kesan-pesannya selama Boleh. kurang lebih 7 bulan dari bulan Juni ya dari Jakarta ke Tulukondama. Wow, di Papua. Oke, silakan. Makasih Jeremy. Jeremy ya? Yes. Heeh. Gimana tuh? Eh, aku memperkenalkan nama ulang ya. Namaku Oke. Rika Stianingsi. Kota kelahiran aku di Jakarta. Asli Jakarta, Oke. orang tua di Jakarta, semuanya di Jakarta. Asli Jakarta nih, guys. Oh, oh, orang Siap. Betawi. Senggol dong. Orang Betawi. Lanjut, lanjut. Aku itu ngambil penempatan di Provinsi Papua Barat, yang tepatnya di Kabupaten Teluk Wondama tuh ada rasa bangga yang muncul. Karena penempatan ini tuh memberikan kesempatan untuk berkontribusi langsung. Oh, untuk membangun Hmm. tanah Papua. Ya walaupun hmm, aku kira tuh Manokwari tuh udah kota paling jauh, ternyata masih ada Wondama yang lebih jauh. Yes. Betul banget. Ada sih, Seluas itu eh, emang. gitu aja. Seluas itu emang. Mm-mm. Emang seluas itu. Jadi ya mungkin adaptasinya bisa pelan-pelan ya. Dari 7 bulan ini mulai pasti dari bahasanya beda ya kan, yang biasa lo gue jadi sa dan ko ya kan, pasti dong. Terus habis itu Pasti. dari rasa, dari lidah mungkin ada perbedaan corak kuliner masing-masing daerah kan, pasti ada kan. Mungkin dari Jakarta, kalau makanan favoritnya dulu di Jakarta yang khasnya apa tuh? Kalau di Jakarta tuh banyak macam ragam kuliner khasnya ya. Khususnya khas Mm-mm. masakan orang Betawi, masakan khas Betawi.
Ada Oke, ada ada apa aja? soto Betawi, ada dodol Betawi, ada es lendang mayang, asinan Betawi, sama ikan gabus pucuk. Itu tuh rasanya Iya, seger iya, iya. banget, sumpah. Iya, Seger iya. banget. Heeh. Kalau Itu misalnya Mas Jeremy, jajanan khasnya tuh. iya, kalau Mas Jeremia ke Jakarta boleh mampir. Boleh, boleh. Tapi saya suka apa ya? Suka soto Betawi. Soto Betawi itu enak. Deh, ini mantap sekali benar. Pakai susu dia soalnya. Iya, iya, betul, betul, betul. Terus habis itu Enak. penyesuaian sama kuliner di daerah tempat ditugaskan bagaimana? Amankah? Aku tuh ya aman-aman gak aman sih sebenarnya ya. Aku tuh sebenarnya kurang sama ikan-ikanan. Di sini kan pesisir juga gitu kan ya. Iya, Pesisir betul. jadi lebih kulinernya lebih banyak ikan. Iya. Sedangkan aku sendiri tuh ada alergi jadinya milih-milih lah kayak gitu. Yang sebenarnya pengen ngerasain juga. Cuma ya nggak masalah sih. Oke, berarti selama 7 bulan ini masih aman adaptasinya Aman. dari bahasa, kemudian dari kuliner. Kalau misalkan kesenian dari Jakarta tuh biasanya terkenalnya apa tuh? Di sana Kesenian ada da- ondel-ondel. ada ondel-ondel. Oh iya, betul betul. Iya, ada Hmm, ondel-ondel, terus ada pancak silat, ada gambang kromong, terus sama lenong Betawi. iya 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 Lenong Betawi. Iya, itu Iya, lucu iya sih. pernah nonton. Cuma aku tuh nggak bisa pantun, jadinya gimana ya? Iya, kalau misalkan Lenong itu kan harus pantun kan. Iya. Iya, jago Pasti pantun, ya. ketemunya cukup cukup berbeda kan budayanya dari Jakarta sampai ke apa namanya Papua Barat di Teluk Ondama pasti Tapi berbeda so far tapi semuanya bikin aku bangga sih. Sama Indonesia ini keren, semuanya ada. nice, mantap. Emang emang tujuannya nilainya harus bangga, harus cinta tanah Iya, air. Oke, siap. Thank you Rika. Perkenalan singkatnya. sama-sama, Jermia. Oke. Nextnya ada Felisa. Oke, Felisa ini di makasih Kak. Kantah Kota Tidore Kepulauan. Boleh Tidore. silakan. Ya, sebelumnya di sini aku mau jelasin sebelum aku dapat penempatan Tidore, aku dari kecil sampai sebelum penempatan itu selalu di Jawa. Terus karena udah nggak penasaran dengan Jawa, aku coba untuk memilih daerah timur. Karena penasaran Hmm, dengan daerah timur, eh, aku pilih Maluku Utara dan akhirnya dapat penempatan Tidore. Nah, selama di Tidore 7 bulan ini, rasanya sih kayak nyaman, bangga juga ternyata oke. Indonesia tuh seunik ini. Karena belum pernah sama Ya. sekali sebelumnya ke luar Jawa. Jadi Oh iya, kayak belum pernah keluar Jawa. belum pernah. Oh, Jadi ini berarti pertama kali. benar-benar pengalaman Iya, pertama kali ya. Mantap, mantap, iya, mantap. Terus habis itu 7 bulan ini aman. Kalau misalkan dari bahasa, kan orang Jawa kan halus banget kan. iya. Kalau Sampai dari di Maluku bahasa, Utara, gimana tuh eh, ceritanya? karena kita sebagai CPNS ini harus bisa memahami bahasa daerah setempat, jadi beberapa kata saya catat kalau nggak tahu Oh nanti gitu. dibuka gitu. Iya, Oh, karena mantap. bahasanya beda banget dengan bahasa di Jawa. Iya Tuh, betul. Logatnya juga beda ya kan. ya, Pasti butuh penyesuaian. Kalau dari iya. kuliner, kalau Kalau dari dari kuliner, kuliner, itu yang butuh penyesuaian lebih lanjut karena di Jawa itu lebih ke manis dan di sini lebih ke asin, pedes gitu. Tapi oh so far iya is ya, oke sih. betul betul betul. Tuh. Di Jawa kan makanannya kan harus manis, Iya. Sama harus kayak kamu manis. nggak? Kalau enggak, Bisa enggak, aja nih. jangan Tuh. gitu. Oke, mantep banget. Yes. Terus, oh iya betul. Kalau misalkan Maluku Utara itu makanannya mirip-mirip sama Manado biasanya. Iya, sama Makanannya Manado. mirip, habis itu bahasanya juga pakai ngana dan Iya, kita kan, Ngana. bahasa setempat, ya kan. Iya. Oke, 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 mantep. Kalau misalkan di beda dari segi kesenian, Kalau dari segi kesenian kesenian, culture. kalau di Jawa biasanya ada wayang kulit, ada wayang orang.
Kalau di sini Mm-mm. sih sejauh ini eh apa ya, dari kayak adat istiadat di pernikahan tuh juga beda. Sejauh itu sih yang Oh aku iya, lihat. pasti, Hmm, pasti, pasti. Adat tapi istiadat yang unik di situ. pernikahan memang uniknya di situ ya. Iya. Iya, kalau misalkan Jawa kan ada wayang, ada apa lagi ya? Wayangnya tuh kan ada wayang orang sama wayang kulit tadi dibilang. Iya, ada dua, ada yang orang sama kulit. Mantap. Semangat Iya. Kak Felisa. Penempatannya Iya. jauh-jauh dari Sukoharjo ya. Iya, dari Sukoharjo Dari Sukoharjo, Jawa Tengah ke ke Kota Tidore, Kota Tidore, Kepulauan, Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Maluku Mantap. Utara. Oke, siap. Oke. Nextnya ke, thank you. Nextnya ke teman saya Iya. ada Ananda Lola. Boleh silakan memperkenalkan diri dan pengalamannya selama ini. Halo, kebetulan aku tuh Halo. lulus CPNS-nya non-home base. Dapat penempatan di Hmm. Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Kalau sarana dari Makassar ke sana harus naik pesawat dulu, naik kapal, terus naik mobil. Lumayan panjang ya, Bun. Panjang banget Terus itu. saya pertama kali ke sana dan menurut saya tuh Buru bagus banget ya. Jadi bangga mendapat Oh penempatan iya, di sana. Karena daerah pesisir kan dari Makassar, dari kota yang besar ke pesisir betul, jadi lebih nyaman, jadi lebih semangat betul. kerjanya buat membangun buruh lebih baik lagi. Mantap. Memang memang harus kayak gitu kan ditempatkan di sana kan. Iya, Oke, tapi adaptasinya udah pasti udah mantap karena kan udah 2 kali ke iya sih sudah Maluku udah 2 kali ya. Ini yang kali kedua langsung penempatan CPNS. penempatan langsung buruh. Wih, Kalau dari mantap itu. makanan sih ndak terlalu Hmm, bagaimana, cuman yang lebih kan saya tidak makan ikan, jadi yang lebih sulit itu cuman bagian ikannya saja. Kalau yang lain bukan bagus. gitu. Soalnya kalau misalnya orang Maluku setiap hari harus makan ikan, guys. Takkan Memang hari kayak tanpa gitu ikan. budayanya. Iya, betul. Kalau misalkan di Makassar kan favoritnya apa? Coto Makassar. Kalau iya, Palu kalau basah coto kan ada. Makassar, Palu basah, pisang epe, mie titi, kapurung juga, Mantap. dan mie titi, banyak lah. Oh, 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 oh. Mantap, mantap, mantap. Oke. Dari makanan oke, berarti gak terlalu ada adaptasi. Paling bahasa ya, Ya, logatnya aja bahasa. belum hilang ini. Masih logat Makassar sekali. Iya, Masih logat bisa Makassar logat sekali saya. ini. Iya, tapi ya itu emang emang sekaya itu Indonesia. Dari tadi Oke, kita ngobrol aja kan kita bisa tahu yang satunya logatnya Jakarta, yang iya. satunya Iya. tuh Mendayu Jawa, terus habis Bisa. itu yang satu Makassar. Betul. Iya, medok sekali. Oke, siap. Thank you Lola. Oke, terima Nextnya kasih. kita ke yang bagian ujung timur dari Kota Jayapura, Kanta Kota Jayapura ada Fania. Silakan Ya, Fania. hai guys semua. Saya Fania, Halo. penempatan di Kanta Kota Jayapura. Nah, saya ini termasuk yang beruntung ya bisa dibilang karena saya lahir besar di Jayapura Betul. dan yang beruntungnya ini mendapat penempatan juga di home base di Kota Ya. Jayapura. Nah, dengan yang bisa dibilang perjalanan hidup saya yang sudah lama ya di Jayapura itu menumbuhkan rasa cinta saya, rasa bangga saya kepada tanah Papua, khususnya Kota Mm-mm. Jayapura seperti itu. Iya, iya, iya. Mantap sekali. Berarti ini nih sebenarnya yang kayak Fania nih yang diimpikan orang-orang yang lain. Oh, Kalau betul, betul, betul. kalau gak home base pasti mimpinya kayak ya ampun kapan pulang ke rumah sendiri. Kapan Bali, kapan Bali. Iya kan? Ah, ah. Itu juga yang pasti diceritain sama senior-senior kita yang berasal dari daerah luar. Pasti mereka tuh pada pengen balik ke home base masing-masing kan. Jadi gimana apa namanya perjalanan CPNS-nya? Mengabdi di daerah sendiri lagi. Enak Luar banget biasa itu. itu ya, makanya kan banyak bersyukur, nggak semua orang bisa seberuntung Iya, saya betul, gitu. betul. Apalagi Iya mendapatkan betul. home base, itu kan menumbuhkan Mm-mm. betul-betul kayak rasa bersyukur, rasa cinta saya kepada Kota Jayapura. Betul, pastinya dong.
Nah, dari tadi yang lain udah bilang kuliner favoritnya. Kalau misalkan dari Jayapura, itu yang khasnya tuh apa? Bisa diceritain mungkin? Nah, mungkin teman-teman yang lain juga pernah dengar papeda gitu. Pasti kan yang lain pernah dengar Oke, juga kan? Papeda. pasti, pasti Nah, di dong. daerah lain juga kan ada yang mirip ya, Kak. Kapurung. Ya, Iya, ya, kapurung, betul sekali. Ya kalau kapurung di ada. Nah, Makassar nyebutnya papeda kan papura. kapurung. Nah, papeda itu pada dasarnya terbuat dari sagu gitu, guys. Jadi dia Iya. harus padankan dengan biasanya kita bilangnya kuah kuning. Itu terdiri dari Mm-mm. kuah ikan, biasanya ikan ekor kuning dengan rempah-rempah seperti tomat, jahe, bisa cabai dan rempah-rempah yang lainnya gitu. Wow, Hmm. itu udah Itu kebayang sangat kulinernya. segar sekali itu. Oh, sangat banget. Iya, iya. Makanya harus coba yang lain. Soalnya, Yang lain soalnya juga itu harus coba. papeda mirip juga sama yang di Maluku. Di Maluku kan juga Mm-mm. papeda kan. Mm-mm. Umumnya tahu papeda sama ikan kuah kuning juga. Jadi Ya. emang karakter rasanya itu lebih ke asam segar kayak gitu. Oke, kalau misalkan keseniannya itu yang khasnya apa? Nah, untuk kesenian sendiri itu ada tari Yospan dan tari Sajojo biasanya gitu. Itu biasanya tuh tari yang Yospan uniknya saja. itu, mm-mm. Hmm? Itu yang uniknya itu biasanya kalau ada kayak pejabat-pejabat penting yang datang kota ke kota Jayapura khususnya itu biasanya disambut dengan tarian-tarian itu. Jadi Hmm. biasanya tuh sudah Oke, oke, oke. diperintahkan itu untuk menyambut Mm-mm. menggunakan Kan tarian-tarian pakai tersebut. kayak Uniknya ya, Tradisi apa kali namanya ya. ya di tradisinya. kepalanya itu Ya, betul kan sekali. ada Biasanya juga hiasan kepalanya itu mm-mm, kan. iya, yes, ada di Asan juga kayak gitu. Iya, 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 iya. Wah, mantep banget. Berarti emang udah hatam nih orang Jayapura nih, udah ditanya udah di luar kepala pasti. Sama Emang dari paling satu lahir lagi, besar di situ. uh, uh, Apa itu? sama satu lagi tas noken. Oh Teman-teman juga pasti iya. udah pada dengar kan? Itu biasanya tuh kalau dari zaman saya sekolah tuh udah banyak teman-teman udah pada pakai tas noken itu ke sekolah, isi buku-buku pelajaran, seperti itu. Mm-mm. Jadi itu Oh, jadi itu bisa dibilang suatu kebanggaan gitu atas tas noken tersebut itu sebagai identitas kita kan, yang warga Jayapura seperti itu. iya sih. Saya dulu pernah dapat Sebagai tas kebanggaan. Noken juga, tapi yang aslinya itu dari apa ya? Dari kayak akar tumbuhan kah Iya, atau itu itu biasa serat dari tumbuhan anyaman, kah? iya, anyaman kulit-kulit seperti itu. Oh, Mm-mm. iya ya. Kalau Biasa waktu itu dari yang saya dapat kulit itu anggrek. udah modern. Udah Mm, modern jadi dari benang biasa. Tapi yang biasanya itu dari terbuat dari kulit-kulit, iya, kulit anyaman kayak anggrek hutan seperti itu. oh, oke, 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 kayak gitu ya. Mantap sekali. Kalau misalkan saya itu kan saya itu penempatannya di kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, kebetulan asal marganya ini juga dari sini, dari Tanimbar. Cuman saya sebelum penempatan di sini, saya lamanya itu kebetulan lamanya di Jakarta karena 9 tahun di sana dari tahun 2016 berkuliah sampai selesai, kemudian bekerja di sana juga. Kemudian pas lulus CPNS baru sekalian pulangnya ke Ambon. Tapi besarnya di Ambon, saya agak besar di Tanimbar. Saya lahir besarnya di Ambon. Habis itu pas di Ambon kita melapor ke Kanwil, kemudian di tempat tugaskan di masing-masing satker. Nah, saya dapatnya di Tanimbar. Kalau misalkan di Tanimbar itu dia apa namanya kesenian yang khasnya itu yang salah satu yang paling khas itu tenun Tanimbar. Kalau misalkan tenun Tanimbar itu biasanya dipakai buat penyambutan pejabat, habis itu acara-acara adat dipakai di kepala, ada yang dikalungin, kayak gitu. Dan uniknya kalau misalkan di Tanimbar itu beda sama di kabupaten lain di Maluku. Kalau misalkan kabupaten lain di Maluku kan kita tiap hari Kamis kan pakai batik kan. Kalau misalkan di Tanimbar itu tuh pakai kemeja yang ada bis tenunnya. Oh. Setiap apa namanya setiap satker yang di sini mau Pemda ataupun instansi vertikal itu semuanya setiap hari Kamis tuh harus pakai itu. Oh, wajib Jadi ya. mereka itu wajib. Jadi kalau misalkan di BPN ada yang minggu ini pakai tenun, ada minggu depan pakai batik. Jadi selang-seling. Tapi Hmm. di sini tuh orang pasti semua kantor tuh pasti pakai itu. Kayak gitu. Oke, seru banget dengar cerita-cerita kalian guys. Dari yang lahirnya di mana, penempatannya di mana. Ya kan?
besarnya di mana, penempatan kerjanya di mana ya namanya. Namanya orang mencari kehidupan ya, kayak gitu. Oke guys, jadi kalau misalkan dari cerita kalian, saya bisa ngambil kesimpulan bahwa Indonesia ini memang merupakan sebuah bangsa yang sangat majemuk. Katanya kalau misalkan dari kita masing-masing logatnya beda, daerah asalnya beda. Kemudian kita sebagai ASN itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kita bahwa kita harus bersedia untuk ditempatkan dimanapun di seluruh Nusantara. Meskipun kita bukan berasal dari daerah tersebut. Maka dari itu, untuk kita semua, belajarlah untuk mencintai Indonesia seutuhnya. Cintailah setiap budayanya, cintailah setiap adat istiadatnya, cintailah setiap kesenian, kulinernya, dan bahkan juga masyarakatnya. Bukan hanya mencintai daerah asal kita, ya kan? Tetapi juga mencintai setiap daerah dimanapun kita di tempat tugaskan. Kita Indonesia, kita Pancasila, dan kita cinta tanah air Nusantara. Akhir kata, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Saya Jeremy pamit undur diri. Dan bye-bye teman-teman sekalian. Thank you. Thank Thank you. you. Terima kasih semua. Oke, Di siap.